Bab 871. Pertanyaan dari leluhur pendiri Partai Qingdao. Dulu, leluhur pendiri Partai Qingdao takut bahwa beberapa orang di Partai Qingdao akan melakukan hal pilih kasih. Oleh karena itu, sebuah aturan ditetapkan, mereka yang memenuhi ketekunan dan keteguhan hati bisa langsung menjadi murid bagian luar Partai Qingdao, dan jika melewati rintangan di bagian kekuatan, bisa langsung menjadi murid pintu bumi. Jika melewati rintangan bagian pertanyaan hati, bisa langsung menjadi murid sejati Partai Qingdao. Peraturan di atas, tidak ada yang boleh melanggar aturan Partai Qingdao. Nero Chen tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Kamu bilang, jika dia melewati rintangan hati ini, apakah wajah Partai Qingdao akan terlihat enak dipandang? Bagaimana jika dia melewati rintangan pertanyaan Dao itu?" Jackie Wu berkata tiba-tiba. "Tidak mungkin." Nero Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Walaupun aku tidak tahu ini tahap apa, bahkan pemulung juga berhenti di tahap ini. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya tahap tingkat ini. Dan, sejak leluhur pendiri dari Partai Qingdao, tidak ada yang pernah melewati tahap ini. Meskipun warrior yang sangat hebat, aku tidak berpikir kemampuannya telah melampaui jenius dari Partai Qingdao di masa lalu." "Itu benar." Jackie Wu mengangguk dan tiba-tiba berkata, "Kamu berkata, jika warrior yang benar-benar menerobos tahap ini, maka dia benar-benar bergabung dengan Partai Qingdao. Lalu apakah kita kehilangan nyonya dan pasukan lagi?" Nero Chen. "Ada 5 tingkatan dalam tangga langit, yaitu ketekunan, keteguhan hati, kekuatan, pertanyaan hati, dan pertanyaan Dao. 2 tahap rintangan pertama dari 5 tahap rintangan ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kekuatan dirinya sendiri, bahkan orang biasa pun bisa melakukannya, karena itu menguji ketekunan dan karakter seseorang. Bahkan jika dia adalah orang biasa, dia mungkin tidak memiliki kekuatan, tetapi dia harus memiliki ketekunan dan keteguhan hati, hanya perbedaan kuat dan lemah saja." Perlu disebutkan bahwa pada tangga langit ini, selama 2 tingkat pertama, kekuatan pribadi seseorang tidak dapat digunakan, karena jika kekuatan dapat dipinjam, maka ujian ini tidak akan ada nilainya. Begitu warrior yang melangkah ke tangga langit, tekanan berat menimpanya. Pada saat yang sama, warrior yang merasa ngeri saat mengetahui bahwa dia tampaknya dibatasi oleh sesuatu pada saat ini, energi hitam di dalam tubuh terdiam sesaat, tidak peduli bagaimana dia mendesaknya, dia tidak bisa menggerakkannya sama sekali. Setelah beberapa saat merenung, warrior yang mulai bergerak maju. Saat dia terus berjalan, tekanan pada tubuhnya semakin berat, tetapi dia tidak berhenti. Tidak hanya itu, tetapi dia malah melangkah lebih jauh dan langkahnya menjadi lebih cepat. Total ada 108 anak tangga langit yang dibutuhkan untuk menaiki tangga pertama. Pemulung memecahkan rekor tercepat dalam sejarah Partai Qingdao dan butuh kurang dari 30 tarikan napas untuk menyelesaikannya. 108 langkah batu, katamu, bisakah warrior yang memecahkan rekornya? Seharusnya tidak mungkin. Pada kecepatannya saat ini, dibutuhkan setidaknya 100 tarikan napas untuk menyelesaikan 108 langkah batu. Lihat dia semakin cepat, lihat, dia semakin cepat, sial, dia sedang berlari. Ketika semua orang mendengar tentang reputasinya, mereka melihat bahwa warrior yang berlari sepanjang jalan di tangga langit. Pada saat ini, semua orang terkejut, termasuk Nero Chen dan yang lainnya. Segera, di hadapan semua orang, warrior yang berlari dan menyelesaikan 108 anak tangga itu. 21 tarikan napas. Ada suara tarikan napas dingin di lapangan. Seberapa gilanya dia? Di samping, Nero Chen berbisik. Terhadap warrior yang, semua orang sebenarnya relatif asing, karena dia tampaknya muncul entah dari mana. Adapun kekuatannya, semua orang tahu bahwa dia sangat kuat,
sangat hebat dan sangat misterius. Oleh karena itu, mereka mencoba yang terbaik untuk melebih-lebihkan bakat dan kekuatan sejati warrior yang, tetapi sekarang, mereka menemukan bahwa mereka tampaknya meremehkannya. Awalnya, saat pemulung sedang melewati rintangan tingkat kedua ini dan dia tinggal di tempat yang sama hanya dengan 20 tarikan napas. Coba kalian katakan, berapa lama warrior yang ini akan diam di tempat yang sama? Mungkin dibutuhkan setidaknya 40 tarikan napas. Dia memiliki banyak ketekunan, tetapi keteguhan hati ini mungkin tidak begitu kuat. Kalau dia juga memecahkan rekor pemulung kali ini, hehe, pasti akan menyenangkan. Di bawah tatapan semua orang, warrior yang maju selangkah dan memasuki tingkat kedua, yaitu keteguhan hati. Warrior yang baru saja mendarat dengan berjalan kaki dan tiba-tiba pemandangan di sekitarnya berubah. Dataran, langit kelabu, bau darah yang kuat, lengan berserakan di mana-mana, mayat yang sangat banyak jumlahnya. Ratusan meter di depan warrior yang berdiri kavaleri yang sangat banyak, setiap kavaleri berada di alam kaisar, ada hampir 1 juta jumlahnya. Armor kavaleri ini semuanya berwarna merah cerah dan memancarkan niat membunuh yang ganas yang bahkan lebih menakutkan daripada suasana niat membunuh konsepsi niat. Orang-orang ini semuanya menatap warrior yang di mata mereka, ada niat membunuh yang tak ada habisnya. Bunuh. Tiba-tiba, seorang pemimpin dengan armor baja hitam dan memegang tombak panjang menunjuk ke arah warrior yang bunuh. Jutaan orang di tempat meraung serempak, suara itu sepertinya merobek bumi dan menghancurkan langit dan kekuatannya menakutkan. Bunuh. Ketika suara itu diucapkan, 1 juta kavaleri bergegas menuju warrior yang dan pada saat yang bersamaan, dapat dibayangkan momentum semacam apa itu. Dalam hal ini, bahkan seorang setengah suci tingkat tinggi bisa dihancurkan sampai mati oleh aura kavaleri ini. Nyata, sangat nyata. Inilah yang dirasakan warrior yang saat ini. Ketika kavaleri bergegas ke arahnya, pada saat itu, dia merasakan getaran di lubuk jiwanya. Para master alam kaisar keluar bersama-sama dan momentum seperti itu benar-benar menakutkan. Bahkan jika kecemerlangan niat pedang miliknya tahu bahwa itu palsu, dia masih sedikit terkejut. Namun, dibandingkan dengan bencana kiamat benua pendekar hitam, ini masih jauh bedanya. Dibandingkan dengan guntur dewa, ini benar-benar mainan anak-anak. Oleh karena itu, warrior yang maju selangkah dan kemudian tiba-tiba membuka mulutnya dan berteriak, "Pergi!" Suara itu terdengar, seperti badai bertiup. Dalam sekejap, pemandangan berubah di lapangan. Setelah beberapa saat, semuanya kembali normal, ilusi menghilang dan warrior yang maju selangkah. Wow, terjadi keributan di sana. 3 tarikan napas, dia ternyata hanya menggunakan waktu sebanyak 3 tarikan napas. Ya Tuhan, apakah ada yang salah dengan tangga langit ini? Dia hanya menggunakan waktu 3 tarikan napas. Astaga, aku hampir takut mati ketika aku berada di dalam. Pada akhirnya, baru mengetahui kalau itu palsu, kakiku masih lemah karena ketakutan, tetapi dia hanya menggunakan 3 tarikan napas. Aku juga melewati rintangan ini. Pada saat itu, aku berlari liar untuk keselamatan hidupku, aku bahkan berharap aku memiliki 2 kaki yang lebih panjang. Mengapa dia keluar begitu mudah? Jika bukan karena dia dan Partai Qingdao adalah musuh bebuyutan, aku akan bertanya-tanya apakah Partai Qingdao sengaja membuatnya menjadi lebih mudah. 3 tarikan napas. Maka pemulung bisa dibunuh langsung. Selain itu, Nero Chen dan Jackie Wu saling berpandangan, keduanya terkejut. Terlepas dari pandangan semua orang, warrior yang terus berjalan ke depan, setelah berjalan puluhan anak tangga, pemandangan berubah sekali lagi.
Kali ini di ruang rahasia. Tidak jauh di depan warrior yang ada seseorang yang berdiri. Orang ini bukan orang lain, tapi dia sendiri. Orang yang persis seperti dia. Bedanya, alam dari warrior yang di depannya adalah puncak alam kaisar, yang hanya satu langkah lebih tinggi darinya. Apakah ini menguji kekuatan? Warrior yang berbisik. Ilmu menebas langit menarik pedang. Pada saat ini, warrior yang berhadapan dengan warrior yang tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas, lalu sebuah energi pedang melesat ke arah warrior yang. Kelopak mata warrior yang berkedut, karena ilmu menebas langit menarik pedang dari warrior yang bahkan lebih bagus darinya, ternyata ada 30 lapis serangan. Warrior yang tidak menggunakan pertahanan sama sekali, membiarkan energi pedang mengenainya. Bang! Warrior yang terkena energi pedang dan mundur 10 langkah ke belakang. Ini bukan ilusi. Warrior yang melihat bekas pedang di dadanya dengan wajah serius. Dia pernah dibingungkan sebelumnya, karena dia adalah kecemerlangan niat pedang dan bahkan jika ilusi apapun dapat menipu matanya, tidak akan pernah mungkin untuk menipu hatinya. Tapi di sini, dia merasa sangat nyata. Tapi dia masih ingin memastikan bahwa, tentu saja, itu benar nyata, karena dia terluka oleh pedang energi ini. Faktanya, jika ilmu menebas langit menarik pedang memiliki berkah niat pedang, itu pasti cukup untuk mematahkan pertahanannya. Sayangnya tidak ada berkah jiwa pedang, kekuatan energi pedang jauh lebih lemah. Pada saat ini, warrior yang palsu itu tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan menyerangnya. Jurus ini adalah pedang Tianjue. Keterampilan pedang bisa ditiru, tapi bagaimana dengan kekuatan hukum? Warrior yang berkata pelan, lalu dengan sedikit tenaga di kaki kanannya, hukum kematian menyebar dari bawah kakinya. Dalam sekejap, pemandangan di lapangan seperti salju yang bertemu dengan terik matahari, hilang dalam sekejap. Itu memecahkan rekor lagi, itu dipecahkan lagi. Pemulung tinggal di tempat ini selama hampir 6 jam dan dia ternyata hanya menggunakan kurang dari 10 tarikan napas. Apakah benar-benar tidak ada kecurangan di Partai Qingdao? Jangan khawatir, ujian yang sebenarnya baru saja dimulai. Banyak orang dengan mudah melewati 3 tingkat pertama, tetapi mereka semua berhenti di tingkat keempat ini, termasuk pemulung yang juga berhenti di tingkat keempat ini selama 3 hari. Hehe, warrior yang harusnya juga akan berhenti di sini. Karena tingkat keempat ini, dikatakan tidak ada hubungannya dengan kekuatan, keteguhan hati dan bakat. Apa hubungannya? Entahlah, toh, aku hanya tahu bahwa sepertinya hanya ada satu kalimat yang ditinggalkan leluhur pendiri Partai Qingdao di sini. Kalau jawaban benar, akan lewat. Kalau jawaban salah, segera kembali ke bentuk aslinya. Di hadapan semua orang, warrior yang berjalan maju 10 langkah lagi. Seperti sebelumnya, adegan di tempat berubah sekali lagi. Warrior yang membuka matanya dan kemudian, wajahnya tiba-tiba berubah, karena di depannya, adalah Sheila King, Clara Xiao, Peona An, Irene An, Lesti Qin, Vero Ding. Jika hanya satu dari mereka yang bisa menemanimu di hari tuamu, siapa yang akan kamu pilih? Sebuah suara tiba-tiba terdengar di sana. Siapa yang harus dipilih? Bersambung.